Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari Selasa, tanggal 13 April 2021, saya Husna Kamilia melaksanakan seminar hasil penelitian dengan judul Pengaruh Komposisi Substrat Limbah Tempe terhadap waktu startup proses penguraian anaerobik menggunakan reaktor aliran tangki berpengaduk. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing Ibu Sri Rizky SSI MSc dan Ibu Rinjani Rati STMT dan dosen penguji Ibu Wifi Nadia Ivontianti SSI MN dan Ibu Eva Pramuni Oktaviani STMN. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai berikut. Latar belakang penelitian ini dimulai dari masalah krisis energi. Kebutuhan energi semakin hari semakin meningkat, berbanding lurus dengan kenaikan jumlah populasi penduduk, dan berbanding terbalik dengan bahan bakar fosil. Menurut Menteri BUMN pada tahun 2017, penjualan LPG Indonesia akan terus mengalami kenaikan sebesar 5,5 juta ton per tahun. Dapat dilihat dari grafik, dari tahun 2008 sampai tahun 2017, penjualan gas LPG mengalami kenaikan. Dengan demikian, muncullah masalah menipisnya bahan bakar fosil yang menjadi PR setiap negara. Maka dari itu, berdasarkan Perpres nomor 22 tahun 2017, target tahun 2025 untuk energi terbarukan adalah sebesar 23%, di mana 489,8 juta berasal dari biogas. Adalah salah satu energi terbarukan yang dapat terbentuk melalui dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi anaerob. Bahan organik yang dapat diolah menjadi biogas yaitu bahan organik yang tinggi akan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak. Yang salah satunya adalah limbah tempe, di mana limbah tempe memiliki kandungan protein sebesar 40-60%, karbohidrat sebesar 25-50%, dan lemak sebesar 10%. Proses penguraian anaerob sangat berpengaruh dengan waktu startup. Hal ini dikarenakan waktu startup merupakan salah satu faktor penting dalam penguraian anaerob, yang mana waktu startup adalah waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan mikroorganisme sehingga berada pada fase stasioner, di mana jumlah mikroorganisme serbanding dengan jumlah nutrisi. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh komposisi substrat yang berasal dari limbah tempe terhadap waktu startup, ditinjau dari parameter volatil solid, pH, volume gas, dan CH4. Tinjauan pustaka Hikmah 2014 dengan bahan baku limbah cair tempe menggunakan fermentor dan 6:50 substrat dan starter, yaitu perbandingan 50:50, 40:60, 90:10, 80:20, 70:30, dan 60:40. Menghasilkan volume biogas tertinggi dengan perbandingan 50:50. Waktu fermentasi yang terbaik terjadi pada hari ketiga dan hari keempat. Widiansyah 2016 menggunakan bahan baku stilage menggunakan reaktor Freeze Bed Continue dengan menghasilkan konsentrasi terlalu tinggi, startup akan gagal karena bakteri mati. Waktu optimalnya adalah 7-10 hari. Chan 2016 limbah cair tahu menggunakan sistem batch. Hasil gas terbanyak terdapat pada hari ke-7 dengan jumlah 178 mili, sedangkan pada hari ke-28 tidak menghasilkan gas. Dasar teori. Dalam penelitian biogas melalui proses anaerob, di mana proses anaerob terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Hidrolisis adalah tahap penguraian senyawa organik kompleks menjadi sederhana dengan dibantu katalis enzim, seperti protein dibantu enzim protease menjadi asam amino dan asam lemak. Selulosa dibantu enzim selulase menjadi glukosa dan asam lemak. Lemak dibantu enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserin.
Tahapan kedua yaitu asidogenesis. Asidogenesis adalah komponen yang telah terhidrolisis secara enzimatik menjadi asam volatil seperti asam butirat propionat, seperti asam amino menjadi asam propionat, glukosa menjadi etanol, asam lemak menjadi asam propionat, dan asam butirat, gliserin menjadi asam propionat. Selanjutnya, asetogenesis. Asetogenesis adalah hasil dari asidogenesis, yang mana etanol menjadi asam asetat, asam propionat menjadi asam asetat, asam butirat menjadi asam asetat. Dan tahapan metanogenesis adalah asam asetat diubah menjadi metana. Tempe kaya akan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak, di mana kandungan karbohidrat pada limbah tempe ada 25-50%, protein 40-60%, dan lemak 10%. Reaktor aliran tangki berpengaduk, reaktor RATB, dilengkapi dengan motor pengaduk. Fase hidup bakteri terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase log phase atau fase adaptasi, fase log phase atau fase logaritma, dan fase stasioner dan fase dead phase. Di mana fase adaptasi adalah fase bakteri beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan fase log phase adalah bakteri berkembang biak menjadi 2 kelipatan. Fase stasioner, jumlah nutrisi bakteri sebanding dengan jumlah bakteri. Dead phase, lebih banyak kematian bakteri dibanding kehidupan bakteri. Hipotesis dari penelitian ini yaitu komposisi substrat yang digunakan akan mempengaruhi waktu startup. Substrat yang lebih encer akan menghasilkan fase startup yang lebih pendek dibandingkan substrat yang lebih kental. Metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan. Dalam tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia dan Laboratorium Kimia Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura, sedangkan untuk analisis komponen gas biogas dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian Lingkungan Pati. Alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan pada penelitian menggunakan reaktor RATB yang dibuat menggunakan drum berkapasitas 200 liter, dilengkapi dengan motor listrik dan pengaduk, gasometer, pH meter, gas kromatografi, neraca analitik, phenojet. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah tempe dari industri tempe rumah tangga dan kotoran sapi sebagai starter. Rangkaian alat penelitian. Rangkaian alat penelitian dilengkapi dengan lubang masuknya umpan dan lubang keluarnya umpan, motor pengaduk, keluaran gas dialirkan ke gasometer. Pembuatan starter. Persiapan starter diencerkan kotoran sapi dan air dengan perbandingan 1:1. Startup. Dimasukkan ke reaktor, starter dan substrat dengan komposisi 3:1. Dilakukan proses penguraian anaerobik sampai siklus pertama selesai. Dilakukan pengambilan data volume biogas dan pH. Dilakukan pengambilan data untuk analisis volatil solid dan metana. Dilakukan feeding menggunakan substrat yang lebih kental untuk siklus kedua dengan perbandingan limbah cair tempe dan limbah padat tempe 2:1. Dilakukan startup sampai berada pada fase stasioner. Analisis data volatil solid, derajat keasaman pH, volume gas, analisis CH4. Hasil, berdasarkan analisis volatil solid dan volume gas pada siklus pertama, pada hari ke-1 sampai hari ke-8, di mana pada grafik dapat dilihat bakteri berada pada fase adaptasi, di mana volume gas mengalami kenaikan yang signifikan dan volatil solid mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya degradasi senyawa organik. Hal ini didukung dengan hasil analisis CH4. Selanjutnya, pada hari ke-9, bakteri berada pada fase eksponensial, di mana jumlah bakteri menjadi 2 kali lipat lebih banyak.
dapat dilihat dengan jumlah konsentrasi CH4 yang mengalami kenaikan. Begitu juga dengan jumlah pH dan volume gas. Pada data volume gas terjadi kebocoran reaktor di permukaan reaktor. Pada hari ke-10 sampai hari ke-14, bakteri berada pada fase stasioner. Pada hari ke-13, bakteri berada pada fase stasioner menuju fase kematian. Maka sebaiknya pada hari ke-13 dilakukan feeding ulang. Pada hari ke-14 dilakukan feeding ulang. Siklus kedua dimulai di hari ke-15. Bakteri mengalami fase adaptasi sampai pada hari ke-20. Dan fase eksponensial terjadi pada hari ke-21, dapat dilihat dari grafik volatil solid yang mengalami peningkatan dan grafik CH4 sedikit mengalami peningkatan. Dan dilanjutkan ke fase stasioner pada hari ke-21 sampai ke hari 33. Di mana fase stasioner menuju ke kematian berada pada hari ke-26. Terhitung dari hari ke-14 sampai hari ke-26 adalah 12 hari. Maka sebaiknya siklus kontinu dilakukan pada hari ke-26. Dapat dilihat pada grafik pH, biogas pada siklus pertama dimulai dari pH 4 sampai pH 4,8 yang berarti pH rendah, dan pada siklus kedua pH dari 4,5 sampai 47 dan konstan, di mana pH sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan biogas. Dapat dilihat video hasil uji nyala api. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pengaruh komposisi substrat dengan perbandingan 3:1 dan 2:1 antara limbah cair tempe dan ampas tempe memperoleh waktu startup untuk siklus pertama antara 13-14 hari, sedangkan untuk siklus kedua berada pada fase pada 26-33 hari. Pada komposisi yang lebih kental 2:1, maka waktu startup yang dihasilkan akan semakin cepat. Perbandingan 3:1 pada siklus pertama menghasilkan nilai volatil solid tertinggi pada hari ke-1, yaitu sebesar 831.000 mg per liter, dan nilai volatil solid terendah pada hari ke-14, 387.000 mg per liter. Sedangkan untuk analisis pH pada siklus pertama tertinggi 4,8 dan pH terendah 4. Volume gas tertinggi pada siklus pertama 18.100 mili pada hari ke-9 dan volume gas terendah 2.000 mili pada hari ke-14. Analisis CH4 tertinggi pada siklus pertama 6.738,15 ppm berada pada hari ke-10, dan analisis metana terendah pada siklus pertama 5.795,18 ppm berada pada hari ke-14. Siklus kedua, nilai analisis volatil solid tertinggi 769.000 mg per liter berada pada hari ke-21, dan analisis volatil solid terendah 347.000 mg per liter. Analisis pH tertinggi pada siklus kedua adalah 4,7 dan pH terendah 4,5. Volume gas tertinggi pada siklus pertama adalah 19,225 mili berada pada hari ke-22, dan volume gas terendah 2025 berada pada hari ke-33. Analisis metana tertinggi pada siklus kedua berada pada hari ke-25, sedangkan sebesar 6.410,18
ppm dan analisis metana terendah berada pada hari ke-33 sebesar 5021,87 ppm. Sebaiknya waktu startup untuk penguraian limbah cair tempe secara anaerobik dilakukan 13-14 hari, karena apabila terlalu cepat, bakteri metanogen yang masih dalam tahap perkembangan akan mengalami washout, dan apabila terlalu lama, bakteri akan kekurangan bahan organik sebagai sumber makanan yang menyebabkan bakteri kelaparan dan memasuki fase kematian, sehingga tercipta kondisi yang tidak maksimal bagi bakteri dan sistem penguraian. Saran, perlu dilakukan treatment pH agar diperoleh gas metana dengan kualitas yang lebih baik. Dan untuk pemotongan siklus pertama menuju siklus kedua, sebaiknya dilakukan lebih cepat agar bakteri tidak berada pada fase kematian. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.